Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yoga dan teman-teman. Saya Muhammad Rian Pratama. Saya Muhammad Rian. Kami ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Dr. Bengawan Alfarisi SDMT yang berjudul Peran Wireless Networking Planning dalam Perencanaan Infrastruktur Komunikasi Global. Baiklah, sekian dari perkenalan kami hari ini. Kami ingin melanjutkan materinya. Baiklah, kali ini saya ingin membahas apa itu pengertian dari wireless networking planning, apa manfaat dari wireless networking planning, apa fungsi dari wireless networking planning. Baiklah, perkembangan teknologi yang pesat menuntun konektivitas internet yang cepat dan fleksibel. Jaringan nirkabel menjadi solusi utama karena lebih praktis dibandingkan jaringan kabel. Namun, agar jaringan nirkabel dapat bekerja optimal, dibutuhkan perencanaan yang matang yang disebut wireless networking planning. Penjelasan ini mencakup penempatan akses point, jangkauan sinyal, dan menghindari gangguan dalam skala global. Perencanaan jaringan nirkabel sangat penting untuk mendukung komunikasi antar wilayah dan antar negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wireless networking planning sangat penting dalam perkembangan infrastruktur komunikasi efisien dan handal. 1. Wireless networking planning. Pengertian wireless networking planning atau jaringan kerja adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang manajer untuk merencanakan jadwal dan mengawasi aktivitas pekerjaan atau suatu proyek dengan menggunakan pendekatan atau analisis waktu time dan biaya cost yang digambarkan dalam bentuk simbol dan diagram. Berikut definisi dan pengertian networking planning atau jaringan kerja dari beberapa sumber buku. Menurut Fahmi 2014, networking planning merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu, time, dan biaya cost sebagai latar belakang background dalam setiap membuat keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan. Menurut Nur Hayati 2010, networking planning adalah suatu alat yang digunakan untuk merencanakan jadwal dan mengawasi kemajuan suatu proyek. Menurut Urhadi 2011, networking planning adalah suatu perencanaan dan pengendalian proyek yang menggambarkan hubungan kebergantungan antara setiap pekerjaan yang digambarkan diagram network. Menurut Damiyati 2006, networking planning merupakan rencana jaringan kerja yang memperlibatkan suatu aktivitas yang terdapat dalam proyek serta logika kebergantungan antar suatu dengan yang lain. Agar dapat terlebih memahami terkait pengertian apa itu wireless networking, maka tentunya kita juga harus mengetahui sedikit tentang sejarah wilayahnya. Teknologi jaringan nirkabel ini dimulai pada tahun 1970, di mana Universitas di Hawaii mengembangkan wireless networking pertama untuk mengkomunikasikan data secara nirkabel di antara kepulauan Hawaii. Namun, baru pada tahun 1991, Institute of Electrical and Electronics Engineering dimulai membahas standarisasi teknologi WLAN. Kemudian pada tahun 1997, IEEE meratifikasi standar asli 802.11, di mana istilah teknologi 802.11 mengacu pada WiFi pada tahun 1999. Nirkabel diperkenalkan ke masyarakat umum sebagai suatu yang terbilang bagus untuk dimiliki. Dengan
ratifikasi 802.00 A dan B. Standar ini memiliki kecepatan yang terbilang sangat rendah, di mana masing-masingnya hingga 51 Mbps dan 11 Mbps. Hal ini tersebut bukanlah sebuah masalah pada saat itu, terlebih karena tidak ada ponsel genggaman yang menggunakan WiFi hanya ada beberapa masyarakat yang menggunakan laptop. Namun pada tahun 2003 beberapa perangkat mobil seluler yang menggunakan WiFi telah keluar dan laptop portable menjadi lebih standar untuk penggunaan bisnis dan pribadi benar. Saat itulah standar 802.11 diratifikasi dan lalu menghadirkan hingga 54 Mbps dan ruang 2,4 GHz. Ketika kita meningkatkan kembali di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2007 lahirnya smartphone benar-benar muncul, dan bersamaan dengan itu datanglah ratifikasi 202 IN standar yang menghasilkan kecepatan pemrosesan yang lebih tepat sehingga 450 Mbps untuk WiFi dan mendukung perangkat 2,4 GHz dan 5 GHz. Saat ini terutama tahun 2025 sekarang, perangkat pintar atau smart device sudah cukup kuat untuk menggantikan teknologi laptop khusus yang lebih mahal, sehingga jaringan nirkabel atau wireless networking ini pun juga terus dikembangkan. Tujuan adalah untuk menyediakan cukupan sinyal yang merata. 2. Meminimalkan gangguan interferensi, mengoptimalkan kecepatan dan kepastian jaringan, menjamin kualitas layanan, quality of service bagi penggunaan akhir. Wireless networking planning sangat penting dalam pembangunan infrastruktur jaringan untuk area seperti kampus, perkantoran, kota pintar, smart city, hingga jaringan seluler berskala nasional. 2.2 Manfaat wireless network planning. Network planning saat membantu dalam perencanaan dan menjadwalkan suatu proyek. Menurut Handoko 2010, manfaat network planning adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan suatu proyek yang kompleks. 2. Scheduling pekerjaan-pekerjaan sedemikian rupa dan urutan yang praktis dan efisien. 3. Mengadakan pembagian kerja dari tenaga kerja dan dana yang tersedia. 4. Shading ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan keterlambatan. 5. Menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu biaya. 6. Menentukan probabilitas penyelesaian suatu proyek tertentu. Dalam membahas tentang arti jaringan nirkabel atau wireless network, ini adalah merupakan hal penting bagi kami juga menjelaskan beberapa manfaat, kelebihan, dan keuntungan dalam menggunakan secara khusus. 1. Akses. Untuk mengakses sumber daya jaringan adalah dari lokasi manapun dalam area jangkauan jaringan nirkabel Anda atau dari hotspot Wi-Fi manapun. 2. Mobilitas. Anda tidak terikat di suatu tempat karena Anda menggunakan koneksi kabel. Sebagai contoh, misalnya Anda dan karyawan Anda dapat online dan terhubung ke dalam jaringan dalam rapat, ruang konferensi, lainnya sebagainya. 3. Produktif. Akses nirkabel ke internet dan aplikasi serta sumber daya utama organisasi dan perusahaan Anda membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dan mendorong kolaborasi. Ringkas, wireless network memiliki fungsi yang
terbilang ringkas di mana Anda tidak perlu merangkai kabel, jadi pemasangan bisa cepat dan benar biaya. Perluasan, Anda dapat dengan mudah memperluas jaringan kabel dengan peralatan yang ada, sedangkan jaringan kabel mungkin memerlukan kabel tambahan. Keamanan, kemajuan dan perkembangan dalam jaringan kabel memberikan perlindungan keamanan yang lebih kuat dan setiap perubahan. Hemat biaya karena jaringan kabel mengurangi biaya pemasangan kabel, biaya pengoperasian pun bisa lebih mudah daripada jaringan kabel. 2.2 Jenis-jenis koneksi wireless network. Setelah kalian memahami tentang apa itu pengertian jaringan kabel, sejarah, tujuan, dan fungsi serta manfaat wireless network, selanjutnya dalam sebagian ini kami juga akan menguraikan tentang apa saja jenis dan tipenya. Sebelumnya perlukan kalian mengetahui jenis-jenis tipe jaringan komputer ini sudah sering kami bahas. Untuk itu kalian dapat melakukan pencarian di website kami dengan mengetikkan kata jaringan atau networking pada pencariannya. Oke, selain LAN yang sering kita dengan, ada beberapa jaringan kabel untuk lainnya seperti MAN, WAN, atau PAD, di mana mereka juga merupakan tipe daripada wireless network. 1. LAN. Jenis wireless network yaitu jaringan area lokal atau local area network, atau bisa disebut dengan LAN. LAN adalah jaringan komputer yang ada di satu situs seperti gedung kantor, misalnya local area network atau LAN dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komponen di dalamnya, seperti komputer, printer, dan perangkat penyimpanan, dan mereka sendiri terdiri dari komponen seperti switch, AP atau disebut access point, router, firewall, dan kabel adhesion untuk mengikat semua. Wi-Fi adalah salah satu macam dari wireless LAN yang penting untuk umum. 2. PAN. Berikut ada jaringan area pribadi dan privat. Area network PAN atau PAN yang terdiri dari jaringan yang terpusat dari sekitar perangkat suatu orang di satu lokasi. PAN dapat memiliki komputer, telepon, konsol, video game, atau perangkat peripheral lainnya. Mereka bisa menjadi di dalam rumah dan gedung perkantoran kecil, di mana Bluetooth adalah jenis macam daripada wireless PAN yang paling umum dikenal. 3. MAN. Jaringan area metropolitan atau metropolitan area network atau MAN adalah jaringan komputer yang menjangkau seluruh kota, area geografis kecil, atau organisasi, kampus, bisnis, atau perguruan tinggi. Salah satu fitur yang memberikan MAN LAN adalah ukuran, di mana LAN biasanya terdiri dari bangunan atau area terdiri. Sebuah jaringan MAN dapat mencakup beberapa mil persegi tergantung pada kebutuhan organisasi yang menggunakannya. Selain contoh, misalnya seperti perusahaan besar, mereka dapat menggunakan jaringan wireless MAN jika mereka memiliki kampus yang luas dan perlu mengelola komponen utama seperti heating, website, dan air coordination, HVAC, dan sistem kelistrikan. 4. FAN. Jenis wireless network terakhir yaitu adalah jaringan area luas atau wide area network, bisa disebut dengan WAN, di mana jaringan tipe ini mencakup area sangat luas seperti seluruh kota, negara bagian, atau negara. Web. Faktanya internet sendiri itu yang menggunakan FAN. Seperti internet, FAN dapat berisi jaringan yang lebih kecil, termasuk LAN atau MAN. Cellular network atau layanan seluler adalah wireless WAN yang paling umum dikenal. Adapun beberapa komponen yang
membentuk sebuah rangkaian atau topologi jaringan nirkabel bisa disebut juga dengan wireless network, yaitu sebagai berikut. 1. Klien yang cenderung kita anggap sebagai perangkat penggunaan akhir atau end user dan biasanya disebut sebagai client. 2. Access point atau bisa disebut dengan AP titik akses point atau yang sering dibuat dengan P saja oleh para teknisi jaringan. Ini terdiri dari Wi-Fi yang mengiklankan nama jaringan atau bisa dikenal sebagai Service Set Identifier atau SSID. Selain itu, perlu kalian ketahui komponen-komponen jaringan nirkabel atau wireless network di atas sangat berkaitan dengan perangkat jaringan komputer. Untuk membuat wireless network atau bisa disebut dengan jaringan nirkabel, Anda dapat memilih ada 3 jenis penerapan sebagai berikut. 1. Penerapan terpusat atau centralized deployment. Ini merupakan jenis yang paling umum dari sistem jaringan nirkabel, menyebarkan terpusatnya secara tradisional digunakan di kampus-kampus yang gedung dan jaringannya berdekatan. Penyebaran ini menggambarkan jaringan nirkabel yang membuat peningkatan lebih mudah dan mengaplikasi fungsional di kabel tingkat lanjut. Kontrol berbasis di tempat dan dipasangkan di lokasi berpusat. 2. Penerapan terpadu atau converged deployment untuk kampus kecil atau kantor cabang. Penerapan konvergensi menawarkan konsistensi dalam koneksi nirkabel maupun wireless atau bisa disebut dengan kabel. Penerapan ini menyatukan kabel dan nirkabel pada suatu perangkat jaringan. 3. Deployment atau penerapan berbasis coulant. Sistem ini menggunakan coulant untuk mengelola perangkat jaringan yang digunakan secara lokal di lokasi yang berbeda. 3. Fungsi dari wireless network planning. Setelah kita mengetahui apa itu arti wireless network beserta sejahtera di atas, selanjutnya kita juga harus memahami terkait tujuan dan fungsinya. Seperti yang sudah kami terangkan di atas, teknologi jaringan nirkabel terkait untuk tujuan utamanya sendiri. Mereka memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan, bahkan saat roaming di dalam jangkauan lingkup jaringan. Ya, semua bidang dan kalangan tentunya juga dapat merasakan banyak manfaat dari jaringan nirkabel dengan fungsinya untuk dapat terhubung tanpa kabel itu. Dengan itu, Anda dapat berkomunikasi langsung dengan komputer lain secara nirkabel atau menyambungi ke jaringan yang ada melalui access point atau AP. Wireless seringkali saat ini mengatur adaptor nirkabel Anda dapat memilih mode operasi untuk jenis jaringan nirkabel yang Anda inginkan. Betul, Anda juga dapat menggunakan berbagai macam perangkat keras atau wireless seperti integrasi pro, misalnya adaptor nirkabel bawaan untuk menghubungkan ke perangkat nirkabel rupanya lainnya yang sesuai standar 802.11 untuk wireless network. 2.3. Fungsi jaringan wireless nirkabel pada jaringan komputer. Jaringan wireless berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti laptop, komputer, tablet, smartphone, printer, sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Yang membedakan dengan jaringan lainnya adalah
jaringan wireless tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya, melainkan menggunakan gelombang radio yang dipancarkan melalui perangkat akses point. 1. Akses internet tanpa kabel. Komputer dapat terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel LAN. Hal ini memungkinkan mobilitas yang tinggi, terutama pada perangkat laptop, tablet, dan smartphone. Contoh, menggunakan WiFi di rumah atau kafe atau kampus. 2. Berbagai data dan perangkat. Wireless network memungkinkan transfer file atau data Anda komputer perangkat lain tanpa kabel, baik secara peer-to-peer maupun melalui jaringan lokal. Contoh, transfer file menggunakan WiFi direct atau Bluetooth. 3. Berbagai perangkat keras atau hardware sharing. Dengan jaringan wireless, komputer menggunakan perangkat keras sendiri bersama, seperti printer, scanner, atau hard disk eksternal yang terhubung ke jaringan. Contoh, mencetak dokumen dari beberapa komputer ke satu printer wireless. 4. Komunikasi dan kolaborasi. Wireless network memungkinkan komunikasi real-time antar komputer melalui aplikasi chat, video conference, atau platform kolaborasi online. Contoh, menggunakan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams secara nirkabel. 5. Konektivitas mobil dan fleksibel. Komputer dapat digunakan berbagai lokasi selama masih dalam jangkauan jaringan nirkabel tanpa terkait kabel, sehingga memberikan fleksibel dalam bekerja. Contoh, seorang pengguna bisa berpindah dari ruang tamu ke kamar tanpa kehilangan koneksi. 6. Akses ke cloud dan server. Dengan jaringan wireless, komputer dapat mengakses layanan cloud atau server internal perusahaan secara cepat dan aman tanpa perlu koneksi kabel langsung. Contoh, mengakses file di Google Drive atau Dropbox dari komputer di jaringan WiFi. 7. Internet of Things atau integration. Komputer bisa berperan dalam mengontrol atau mengelola pengikut seperti kamera, sensor, smart TV yang terhubung melalui jaringan wireless. 2.3. Kelebihan kelemahan jaringan wireless pada jaringan komputer. Setiap perkembangan teknologi tentu akan ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan menggunakan jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel pada jaringan komputer. Kelebihan jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. 1. Dapat dipergunakan untuk komunikasi data dengan jarak yang jauh sekali, tergantung loss atau loss of sight dan kemampuan perangkat wireless dalam memancarkan gelombang. 2. Sangat baik digunakan pada gedung yang sangat sulit menginstal kabel. 3. Jaringan ini tidak memerlukan banyak kabel. 4. Sangat praktis karena tidak ada kabel yang berserakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Kelemahan jaringan wireless atau jaringan tanpa kabel. Selain itu, jaringan komputer dapat kabel tanpa kabel atau wireless node juga memiliki banyak kekurangan, diantaranya: yang pertama, ancaman interferensi dari gelombang lainnya yang dapat mengganggu koneksi jaringan.
Dan yang kedua, kemungkinan diserang oleh attacker secara remote. Yang ketiga, sinyal wireless biasanya terganggu oleh beberapa penghalang fisik seperti tembok, pohon, dan benda yang lain sulit untuk ditembus oleh sinyal wireless. Sulit diperoleh karena spektrum frekuensi terbatas, biaya instalasi operasional dan pemeliharaan sangat mahal, kemana data kurang terjamin. Pengaruh gangguan atau derau cukup besar. Dan yang terakhir, transfer data lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan kabel. Saat sekarang kebanyakan orang menggabungkan antara jaringan wireless dan jaringan dengan kabel untuk membangun sebuah jaringan komputer atau biasa disebut dengan hibrida, yang bertujuan untuk menggabungkan kelebihan dari masing-masing jaringan. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini, wireless networking planning merupakan proses penting dalam perancangan jaringan nirkabel yang bertujuan untuk menciptakan koneksi yang lebih efisien, stabil, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek seperti pemetaan, pencakupan sinyal, kapasitas jaringan, pemilih perangkat keras, sehingga migrasi, gangguan sinyal, intervensi. Perencanaan yang baik akan menghasilkan jaringan yang memiliki jangkauan optimal, memberikan kecepatan dan koneksi yang stabil, mampu kondisi jumlah pengguna yang banyak, aman dari akses yang tidak sah. Dengan perkembangan teknologi yang kebutuhan komunikasi yang terus meningkat, wireless networking planning menjadi kunci utama dalam membangun infrastruktur jaringan modern yang baik di lingkungan rumah, kampus, perkantoran, maupun skala kota smart city. Saran 1. Lakukan survei lokasi secara menyeluruh. Sebelum merancang jaringan, penting untuk melakukan survei lokasi guna mengetahui kebutuhan, kondisi fisik, dan potensi hambatan sinyal. 2. Gunakan perangkat dan teknologi terkini. Pilih akses point dan antena yang mendukung standar terbaru. Pilih akses point dan untuk mendapatkan performa terbaik. 3. Prioritaskan keamanan jaringan. Tetapkan ekspedisi kuat seperti VPN. 3. Gunakan sandi kompleks dan aktifkan firewall seperti sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan. 4. Pertimbangan skalabilitas dan fleksibilitas rencana jaringan agar mudah dikembangkan jika di masa depan jumlah penggunaan atau perangkat meningkat. Baiklah, kami tutup presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.